Mankobah 15, 16, 17, 18. Nah, Mankobah itu banyak versi. Ada versi yang 50 ke atas, ada yang 188, itu yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau sudah lewat dari 60 ke atas, itu jarang disampaikan. Di Anu nggak ada itu, Anu sampaikan aja. Kadang-kala bahasanya aneh nanti. Ya. Bisa terbang lah ini itu iktibar makna ya. Nah, ada makna maknawi namanya. Jadi jangan dimakan bulat-bulat. Nanti Anu jelaskan. Mankobah Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani hari Jumat tentu di bulan Syawal di Masehinya 28 insya Allah terkait dengan mutolaah yang sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Ikhwan YMAA rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasyiri hayati wujud washabil adam mili kulli mawujud salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubayyimu ayat wa tutahulana biha nurul jannat wa nurunai wa nurunajari ila wajhikal karim subhanalana ilma lana ilama alam tanah innaka alimul hakim Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar yang ditaklimi maupun yang pentaklim memahami lancar perkataannya. Wajali wajiro min ahli robana amrina miladunka aroma wa yulana min amrina rosyada robana laludrika kulubana badail haitana wahablana min ladunka aroma inaka antal wahab. Ikroman watadiman jamaah hadirin wabil khusus ikhwan akhwat YMAA rahimakumullah. Ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimal murabi hadal masaat asyatid al-fatah tentunya guru kita Sohibil Qadilah Ikhwan Nasibin Ikhwan Rijalul Gaib Ikhwan Awad yang hadir yang andung taklimi wa badu. Tidak lupa selawat dan salam kita selalu panjatkan, junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para pengikutnya Ahlul Bait, termasuk juga mazhab yang 4 sampai akhirul zaman. Selanjutnya langsung saja kita ke Mankobah. Tidak lupa seperti biasa, kalau pembaca menyuruh kita Al-Fatihah, ikhwan akhwat pegang aja airnya, ya. Pegang ujung air dari gelas ini, ya. Nah, jadi silakan dibagi dulu sebelum kita membaca Mankobah airnya. Dan air itu nggak perlu banyak-banyak ya, satu aja itu sudah bermanfaat, ya. Karena bisa dibagi. Hal ini jangan dianggap sepele Pak, luar biasa itu air itu, percayalah, nanti terasa. Nanti pasang niat di bacaan Mankobah itu terkait dengan nasihatnya ya. Pasang niatnya jangan misalnya nasihatnya ini untuk perkara apa, jangan melenceng dari
penjelasan mankobah itu, pasang niatnya. Nah, ya. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca mankobah ke-15, 16. Silakan dibaca Iwan Andra Junaidi. Manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasarrahu sirrahu. Mankobah wasiat bab 15 dan bab 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabi ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Luqman ayat 15. Mankobah ke-15 adalah kekaromahan Tuan Syekh. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak. Kini ia hilang, tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anak itu tidak ada. Sementara itu, segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis, melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu. Sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu. Namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan, ia tidak merasa putus asa, datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit. Mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian, Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak salah lagi. Pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap, ia pulang menuju rumahnya. Dan setiba di rumah, ternyata anaknya dengan selamat sudah ada di rumah kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Tuan Syekh Abdul Qadir bermunajat, mengadukan halnya kepada Allah yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya. Sungguh saya merasa malu ya Allah oleh seorang perempuan, sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini? Allah menjawab dengan ilhamnya. Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah,
waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah. Karena pada waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi kepada Allah melalui munajatnya, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar. Hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu Allah menjawab dengan ilhamnya, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang kamu silakan, minta pasti kuberi." Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya, bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu. Rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima." Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan menjadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Allah bersabda dengan ilhamnya, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau." Diikuti oleh semua jemaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma mansur alaihi rahmatal waridwan wa middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Manqobah ke-16 adalah kekaromahan Tuan Syekh. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Dalam kitab Asrarut Thalibin diriwayatkan Tuan Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang muslim, sebenarnya
kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya, Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah yang paling sempurna. Syekh bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilmu? Dan apa pula dalilnya kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan. Beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya. Apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama Nabi Muhammad SAW. Kata orang Nasrani, ya benar, saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam. Jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi Isa kalau menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kum biiznillah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan dan dengar baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan kum biizni, bangun kamu dengan izinku. Mendengar ucapan itu, orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua, keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Diikuti oleh saudara jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Allahumma ansur alaihi rahmatal waridwan wa middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan. Dari Mankobah ke-15 dan ke-16 kita pahami banyak makna maknawi. Sekali lagi, tapi di situ kita mendapat hikmah. Kalau disebut siapa sempurna Nabi, tentunya Nabi Muhammad. Tidak kuciptakan seluruh tanpa Nur Muhammad. Kan gitu ya. Jadi kalau diperbandingkan dengan Nabi Isa, secara pola pikir, Al-Quran menyebutkan seorang Nabi yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Berarti ada kesan keegoan dan kesombongan. Nah,
Nah, hal ini nanti yang antum takutkan. Nah, ini kan ada seperti nasihat pengijazahan. Berarti kalau ngidupin orang mati, kita nyebutnya kum biizni. Siapa Bapak? Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, artinya kan bangun kamu dengan izinku. Ya. Ini jangan dikaitkan ke perkara yang sudah manasak. Perkara dulu. Kalau perkara sekarang, ya, bapak-bapak cari rezeki. Kun fayakun katanya. Jadi duit Pak, nggak mungkin. Ya kan? Jadi apa yang mesti dibaca? Sama seperti Nabi Isa. Kum biiznillah. Itu terkait dengan yang sifatnya rezeki. Setuju Pak? Aduh, ini mahal ilmu ini Pak. Itu nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bapak-bapak jangan diterapkan dulu menjadi khilafiyah. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia syafaat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat dari nasihatnya itu sangat syarat dengan maknawiyah. Nah, kalau kita hanya menerima dari ulama-ulama tradisional tarekat, takutnya dimakan bulat-bulat makna tadi. Paham ya? Mudah-mudahan penjelasan dari ini nanti lebih dalam lagi Nung sampaikan. Yang penting qum biiznillah, itu boleh. Berarti kita Nabi Isa bukan. Bukan. Ya? Sepakat ya? Sepakat. Gimana mengamalkan qum biiznillah? Yang antum takutkan ada di hati kita, qum biizni. Hati-hati Pak, kita ngomong ya, niat kita salah, maka yang dibaca sama Allah adalah niat kita. Itu hikmahnya. Selanjutnya kita tukar, mudah-mudahan Ustadz bisa menyampaikan ini. Mankobah ke-17 dan 18, silakan Ustadz Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilayya, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat ke-15. Manqobah bab 17. Adalah kekaromahan Tuan Syekh. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Manqobah ke-17. Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malakul maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya. Sambil menangis, maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar malaikat maut yang sedang ke langit, membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia, dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, beliau merebut dan menarik keranjang maknawi, maka tumpahlah semua nyawa yang ada dalam keranjang. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Allah yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar Abdul Qadir itu kekasihku. Karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya
seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anshur 'alaihi rahmatan wa ridwana wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makanin. Manqobah bab 18 adalah kekaromahan Tuan Syekh. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki. Karena Syekh tempat berlindungnya orang-orang banyak dan doanya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja. Nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh. Sambil menyerahkan bayinya, ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak laki-laki. Namun kenyataannya kini bayi perempuan, bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang. Nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan buritan, lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah, lalu dibuka pembalut bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia, si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karomah Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anshur 'alaihi rahmatan wa ridwana wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makanin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit lagi tambahan menjelaskan secara singkat aja. Mankobah yang ke-17 dan yang ke-18. Makna 17 apa, Pak? Ikhtiar. Serius. Ikhtiar serius. Maknawinya gitu. Walaupun udah mati itu keranjang maknawi itu, rezeki itu dijemput ke atas. Nah, paham ya? Itu maknanya. Karenanya kalau kita tidak pahami konteks tasawuf, bisa melenceng kita. Padahal bahasa tadi maknawi. Keranjang nyawa itu rezeki, Pak. Beda dengan ruh. Paham ya? Bisa diikhtiarkan. Ya. Nanti penyebutannya gimana? Nah, ini inilah ilmunya. Yang udah buka. Gau. Bukan badan kita terbang. Kalau terbang ya pakai Garuda. Kan gitu. Yang terbang sama ruhaniun. Zikirnya sama. Naik ke atas menjemput, tercangkok itu Pak rezeki kita. Bapak-bapak kan ada rezeki yang alamiah. Itu datang habis. Kalau sudah habis rezeki kita yang alamiah, Bapak meninggal dunia. Tapi bapak-bapak sebetulnya banyak rezeki. Itu mesti diikhtiarkan, dijemput. Itu maknawinya yang disebut keranjang maknawi, keranjang ruh. Keranjang ruh, keranjangnya nyawa, bukan keranjang ruh urusanku. Paham ya? Itu makna maknawinya. Yang ke-18 tadi kan perubahannya ini sebenarnya seperti ada tuntunan ya. Andalkan agama, andalkan spiritual. Ini sebetulnya ada pada ikhwan kita, mungkin udah tahu ya, Gary Torik. Minumkan itu ke anak. Ya. Insya Allah. Itu ikhtiar doa. Kalau Allah berkehendak, betul kan? Bisa laki-laki atau perempuan. Laki-laki bisa perempuan, Pak. Perempuan pun bisa laki. Ini sulit dicandarkan oleh akal. Ya paham ya? Nah, jadi sangat sulit, Pak. Kita harus memahami secara hukum-hukum maknawi. Begitu juga terkait yang 18 ini, ya. Kalau kita menginginkan sesuatu keinginan kita, hati-hati kuatkan tauhid, Pak. Maknanya gitu. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami secara garis singkat aja. Garis singkat dari 4 mankobah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani.